Selamat pagi, saudara yang berkati Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Villa Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara berkata Tuhan, keadaan dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita perhatikan bagaimana berita yang disiarkan melalui media sosial, melalui televisi yang biasa kita ikuti, di mana tindak kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh manusia kadang-kadang di luar akal sehat kita gitu ya. Kadang-kadang kita sampai heran kenapa ada manusia yang sanggup melakukan tindak kejahatan yang sedemikian rupa. Namun saudara berkata Tuhan, kita harus menyadari bahwa di dunia yang seperti inilah kita tinggal. Di dunia yang seperti inilah kita hidup. Dunia yang penuh dengan kekacauan dan penuh dengan kejahatan. Namun kita sebagai orang percaya, kita diharapkan untuk tidak ikut terhanyut dalam kekacauan ini. Tidak ikut terhanyut dengan segala macam kejahatan yang terjadi mungkin di sekitar kita. Namun kita orang percaya diharapkan untuk tetap kuat, tetap teguh dalam iman, pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita melihat bagaimana keadaan di sekeliling kita, mungkin memang tidak ada tempat yang aman untuk kita bisa berlindung. Tidak ada tempat yang aman untuk kita bisa bersembunyi dari kekacauan ataupun kejahatan yang sering terjadi atau sering diberitakan hari-hari ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, dikatakan dalam ayatnya yang kedua dan ketiga saya akan bacakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, melalui ayat ini Tuhan memberikan ketenangan bagi hidup kita. Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan bumi boleh berubah, gunung boleh bergoncang. Namun kita punya tempat perlindungan yang dapat kita percaya, yaitu Tuhan. Ya, segala sesuatu di hadapan kita bisa berubah. Keadaan yang baik-baik saja tiba-tiba menjadi kacau, atau orang yang mungkin baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi orang yang jahat atau apapun itu. Namun segala sesuatu bisa berubah, tapi kita punya tempat perlindungan yang dapat kita percaya, yaitu Tuhan. Kita sebagai manusia, kita sering mudah sekali gelisah ya, ketika kita mendengar berita kejahatan, ketika kita mendengar berita mungkin bencana alam, fokus kita mudah berpindah dari hal-hal yang kacau ini, dan kita mulai melupakan bahwa di dalamnya Tuhan turut bekerja ya, di dalamnya ada peran Tuhan, dalam keadaan sulit seperti apapun ada peran Tuhan di dalamnya. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mari, apapun keadaan di sekitar kita, apapun berita yang kita dengar, apapun keadaan yang mungkin ada di kanan, kiri, dan depan belakang kita, mari fokus kita kembalikan kepada Tuhan, ya, agar perhatian kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengendalikan semuanya, yang mengendalikan segala sesuatu. Kita punya Tuhan, Dia tempat perlindungan, Dia sumber kekuatan, Dia sumber pertolongan kita yang dapat kita percaya. Dan berkat oleh Tuhan, segala sesuatu pasti berubah, ya. Tidak ada yang tetap, dan segala sesuatu mungkin bisa menakutkan di hadapan kita. Tapi ketika kita tahu kita punya tempat yang perlindungan, maka ketenangan, damai sejahtera akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari fokus kita arahkan kepada Tuhan. Hari-hari ini mari lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kita untuk tetap berdiri teguh akan pengharapan kita di dalam Tuhan, meskipun dunia bergoncang dan berubah dengan segala sesuatunya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, tempat kami berlindung yang dapat dipercaya, sekalipun segala sesuatu tidak menjanjikan di hadapan kami, mungkin berita atau kabar apapun, bencana alam, kejahatan mampu membuat kami gelisah Tuhan.
Tapi pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami punya tempat perlindungan yang dapat dipercaya, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami yaitu di dalam Tuhan. Biar terus Roh Kudus ingatkan kami, sehingga hari lepas hari Tuhan kami boleh senantiasa semakin hari semakin setia kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera daripada Allah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Berdoa berkati setiap aktivitas kegiatan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan sepanjang hari, jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar keluar masuk kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami segala orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berbuat jahat Tuhan, jauhkan kami Tuhan, tapi biarlah perlindungan daripada Allah jadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.